Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi internasional seperti NATO, Pakta Warsawa, ANZUS. Itu kalau organisasi yang sifatnya fakta pertahanan. Nanti juga ada organisasi yang sifatnya ekonomi seperti ada WTO, GATT dan lain sebagainya. Kita mulai. Organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, organisasi regional. Yang kedua, organisasi global. Organisasi regional dapat dibagi menjadi organisasi politik dan militer seperti NATO, Pakta Warsawa, SEATO, SENTO, dan ANZUS. Kemudian organisasi ekonomi regional seperti SAARC, APEC, MEE, AFTA, NAFTA, dan CAFTA DR. Kemudian organisasi ekonomi global ada OPEC, GATT, dan WTO. Kita mulai dari North Atlantic Treaty Organization atau NATO. NATO berdiri tahun 1948. Pada waktu itu Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis mensponsori perjanjian untuk saling memberikan bantuan militer apabila di antara mereka diserang oleh negara lain. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian Brussels. Dalam perjanjian ini, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, dan Denmark itu sepakat menandatangani perjanjian. Kemudian perjanjian itu diperbarui tahun 1949 dengan memperluas keanggotaannya. Ya, sejak itu maka dibentuklah organisasi yang diberi nama NATO. Ini ada gambar Presiden Amerika Serikat yang sedang menandatangani perjanjian NATO. Pada waktu itu ada beberapa anggota negara-negara yang menjadi anggota seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belgia, Denmark, Kanada, Islandia, Italia, Belanda, Norwegia, Luxembourg, Portugal, dan Turki. Nah, ini kemudian negara-negara lain menyusul menjadi anggota. Contohnya di sini beberapa saya sebutkan: Yunani tahun 1952, Jerman Barat tahun 1955, dan Spanyol tahun 1982. Markas besar NATO itu ada di Brussels. Kemudian eksekutif komite militernya berada di Washington DC, Amerika Serikat. Kemudian setiap anggota NATO itu mempunyai kewajiban untuk membiayai pasukan NATO. Kemudian NATO mempunyai 3 komando. Yang pertama ada Komando Eropa, kemudian yang kedua Komando Atlantik, yang ketiga ada Komando Laut Utara. Kemudian NATO juga berkomitmen untuk menyelesaikan konflik secara damai. Jika usaha diplomatik gagal, baru akan digunakan kekuatan militer untuk mengatasi konflik. Nah, berikutnya kita akan bahas bagaimana cara-cara politik maupun militer. Kita mulai dari politik terlebih dahulu, yaitu mempromosikan nilai-nilai demokrasi, kemudian memungkinkan negara-negara anggota untuk berkonsultasi, kemudian bekerja sama dalam isu-isu pertahanan dan keamanan, kemudian membangun kepercayaan untuk bekerja sama dalam jangka panjang, dan berusaha untuk mencegah konflik. Kemudian cara-cara militer dilakukan seperti menyelesaikan konflik secara damai terlebih dahulu. Namun, jika tidak bisa,
maka harus dilakukan dengan cara-cara militer. Nah, NATO juga seringkali bekerja sama dengan organisasi-organisasi dunia seperti PBB untuk menjalankan misi-misi perdamaian. Berikut akan saya sampaikan beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh NATO. Yang pertama, pembangunan militer secara besar-besaran setelah Uni Soviet menginvasi Afghanistan. Kemudian yang kedua, memasang rudal jelajah dan MGM-31 Persing di Jerman Barat. Setelah sebelumnya Uni Soviet juga memasang rudal balistik RSD-10 yang mengarah ke Eropa Barat. Kemudian NATO juga menjalankan Operation Desert Shield ketika Irak menyerbu Kuwait sekitar tahun 1990. Kemudian NATO juga melancarkan pengobaman besar-besaran terhadap sasaran-sasaran militer Serbia di Kosovo ketika waktu itu Serbia berusaha memasukkan wilayah Kosovo sebagai bagian dari Federasi Yugoslavia. Nah, upaya Serbia tersebut kemudian ditolak oleh warga Kosovo sehingga terjadi konflik di Kosovo antara Serbia dan warga Kosovo. Berikutnya adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa ini terbentuk sebagai reaksi atas bergabungnya Jerman Barat ke dalam NATO tahun 1955 berdasarkan Pakta Paris. Pakta Warsawa ini merupakan aliansi militer negara-negara blok timur. Ya, ini terbentuk karena Jerman Barat bergabung dengan NATO. Kemudian sebenarnya kenapa kok Uni Soviet ingin membentuk Pakta Warsawa itu lebih karena Uni Soviet ingin mempertahankan kendali atas kekuatan-kekuatan militer di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Pakta Warsawa ini dirancang oleh Nikita Khrushchev, kemudian ditandatangani di Warsawa, Polandia tahun 1955. Kemudian adapun anggotanya waktu itu ada Polandia, Albania, Bulgaria, Cekoslovakia, Hungaria, Jerman Timur, dan Rumania. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Pakta Warsawa. Pakta Warsawa pernah menyerbu Hungaria ketika terjadi revolusi Hungaria yang dipimpin oleh Imre Nagy. Nah, ini adalah Imre Nagy. Nah, waktu itu beliau berusaha menggulingkan pemerintah komunis Hungaria. Nah, sehingga Uni Soviet khawatir Hungaria menjadi negara demokratis. Kemudian Uni Soviet mengerahkan pasukan Pakta Warsawa untuk menyerbu Hungaria. Kemudian berikutnya Pakta Warsawa juga pernah menginvasi Cekoslovakia. Nah, waktu itu Cekoslovakia juga membuat pergerakan yang menyebabkan terjadinya keinginan dari masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, yang bukan berdasarkan sosialis komunis. Nah, kemudian Uni Soviet berinisiatif menginvasi Cekoslovakia untuk mencegah meluasnya reformasi musim semi di Praha. Pakta Warsawa kemudian berakhir. Adapun beberapa penyebab berakhirnya Pakta Warsawa yaitu yang pertama, negara-negara Eropa Timur itu khawatir terhadap Uni Soviet karena beberapa kali Pakta Warsawa dijadikan senjata bagi Uni Soviet untuk menyerang negara-negara anggotanya sendiri. Hal ini menyebabkan dukungan rakyat di negara-negara anggota Pakta Warsawa itu menjadi kecil
Mereka ingin supaya negaranya keluar dari Pakta Warsawa. Kemudian faktor berikutnya adalah berkuasanya orang-orang non-komunis di negara-negara anggota. Ini terjadi di akhir tahun 1980-an setelah Uni Soviet menjalankan politik Glasnost dan Perestroika. Nanti mengenai Glasnost dan Perestroika akan kita bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh negara-negara yang dikuasai oleh pemimpinnya non-komunis, seperti ketika jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria, Todor Zhivkov, kemudian diganti oleh pemimpin yang non-komunis. Kemudian juga di Rumania ada Nicolae Ceausescu yang juga jatuh. Kemudian di Slovakia partai komunisnya juga bubar. Kemudian di Polandia partai komunisnya juga kalah dalam pemilu melawan partai yang berhalian demokratis, liberal demokratis. Nah, akhirnya pada tanggal 1 Juli 1991 Pakta Warsawa secara resmi bubar. Nah, bubarnya Pakta Warsawa ini sebenarnya bersamaan dengan adanya gelombang revolusi demokratis akibat adanya politik Glasnost dan Perestroika, dan juga akibat bubarnya Uni Soviet. Berikutnya kita akan bahas tentang SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization. Merupakan aliansi militer Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, dan Pakistan. Tujuan dibentuknya SEATO adalah untuk membendung komunis di wilayah Asia Tenggara. Pada waktu itu, Uni Soviet dan Tiongkok sepakat membantu Ho Chi Minh, yaitu pemimpin Vietnam, yang melakukan revolusi Vietnam. Nah, waktu itu Vietnam berusaha memerdekakan diri dari Prancis. Nah, dengan adanya bantuan dari Soviet dan Tiongkok, membuat Prancis waktu itu kewalahan. Nah, Amerika Serikat kemudian berinisiatif untuk membantu Prancis dengan membentuk SEATO. Nah, yang menarik, walaupun namanya adalah Southeast Asia atau Asia Tenggara, hanya ada 2 negara Asia Tenggara yang ikut dalam SEATO. Yang pertama ada Filipina. Yang kedua adalah Thailand. Filipina ini maupun Thailand ikut, kenapa? Karena adanya ancaman pemberontakan dari komunis di negaranya, sehingga mereka khawatir dan memilih bergabung dengan SEATO. Kalau Indonesia waktu itu juga ditawarin sebenarnya, tetapi nggak mau. Kemudian SEATO ini menjadi pembenaran bagi Amerika Serikat untuk menolak pemilihan umum tahun 1956 yang menyatukan Vietnam. Jadi waktu itu Prancis yang kewalahan menghadapi Ho Chi Minh, kemudian akhirnya berunding dan kemudian disepakati diadakan pemilu. Nah, dalam pemilu itu rencananya akan dibuat Vietnam bersatu, tapi Amerika Serikat justru malah menolak, dan Amerika Serikat menginginkan Vietnam dipecah menjadi 2, Vietnam Utara yang sosialis komunis dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, sehingga SEATO ini lebih dianggap sebagai ancaman keutuhan persatuan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, Indonesia dan Burma sempat didekati oleh Amerika Serikat untuk mau bergabung, tetapi Indonesia dan Burma sepakat untuk menolak. Nah, Indonesia dan negara-negara Asia Afrika lainnya itu sepakat untuk tidak berpihak pada salah satu blok.
dan berusaha terjadi perdamaian di antara blok barat dan blok timur. Nah, akhirnya tahun 1977 Seato resmi dibubarkan. Berikutnya adalah Sento. Sento ini dibentuk tanggal 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Nah, Sento ini diprakarsai oleh Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat tidak menjadi anggota. Kenapa? Karena Amerika Serikat waktu itu terbentur dengan masalah internal di negaranya. Tetapi nanti dikabarkan beberapa tahun kemudian, nah itu Amerika Serikat setelah permasalahan di Kongresnya selesai, Amerika Serikat bisa masuk ke dalam Sento. Jadi ini adalah menarik, Sento itu diprakarsai oleh Amerika Serikat, tetapi Amerika Serikat tidak menjadi anggotanya. Kemudian Sento dibuat sebagai strategi untuk membendung komunisme di Uni Soviet. Kemudian yang menarik, Sento ini tidak memiliki struktur komando militer yang terpadu. Dan Amerika Serikat dan Inggris juga tidak memiliki pangkalan militer di negara-negara anggota Sento. Tapi meski demikian, Amerika Serikat tetap memiliki fasilitas komunikasi dan intelijen di Iran. Kemudian Inggris juga memiliki akses ke sejumlah fasilitas-fasilitas di Pakistan dan Irak. Kemudian Sento ini awalnya bernama Middle East Treaty Organization atau Baghdad Pact Organization. Karena memang didirikan di Baghdad, Irak. Namun, Irak itu sekitar tahun 1958 itu keluar dari Sento. Kenapa? Karena terjadi kudeta di negara Irak yang dipimpin oleh Abdul Karim Qasim. Nah, Abdul Karim Qasim ini berhasil melengsarkan pemimpin Irak yang pro Amerika Serikat. Nah, Abdul Karim Qasim sendiri adalah orang yang pro terhadap Uni Soviet, sehingga otomatis ketika beliau berkuasa, beliau menarik diri dari Sento. Kemudian markas Sento akhirnya dipindahkan dari Baghdad ke Ankara dan nama Middle East-nya pun diganti menjadi Sento. Adapun tujuan dari Sento adalah menjaga keamanan Timur Tengah dari ancaman invasi Uni Soviet dan komunisme. Namun demikian, Uni Soviet juga berusaha membangun hubungan militer dengan negara-negara yang bukan anggota Sento. Jadi Uni Soviet mencoba membuat saingannya Sento. Nah, waktu itu Uni Soviet mencoba berhubungan dengan Mesir, Suriah, Irak, Yaman, Somalia, dan Libya. Nah, Sento tahun 1970-an itu akhirnya resmi dibubarkan karena yang pertama, Sento gagal mencegah invasi Turki ke Siprus. Kemudian yang kedua, pengunduran diri Iran setelah revolusi Islam Iran tahun 1979. Berikutnya kita akan membahas tentang Anjus. Awalnya Australia dan Selandia Baru itu khawatir terhadap penyebaran komunisme di kawasan Asia Pasifik. Waktu itu ditandai dengan adanya kemenangan kaum komunis Tiongkok yang berhasil mengalahkan pemerintahan Chiang Kai-shek. Nah, kemudian akhirnya Chiang Kai-shek itu terpaksa menyingkir ke Taiwan. Kemudian di Tiongkok Daratan didirikan Republik Rakyat Tiongkok atau sekarang lebih dikenal sebagai RRC. Nah,
Berdirinya RRC membuat Australia dan Selandia Baru khawatir nanti komunis itu akan semakin meluas, apalagi di negara-negara Asia Tenggara seperti di Vietnam, Laos, Kamboja itu kan juga pemerintahnya bercorak komunis. Kemudian Australia dan Selandia Baru akhirnya mendesak Amerika Serikat untuk membentuk Pakta Pertahanan di Asia Pasifik. Kemudian akhirnya tanggal 1 September 1951 bertempat di San Francisco, ANZUS resmi dibentuk. Waktu itu ada beberapa perwakilan dari 3 negara tersebut. Yang pertama dari Australia yaitu Percy Spender. Kemudian dari Selandia Baru ada C.A. Beresensen. Kemudian dari Amerika Serikat ada Dean Acheson, John Foster Dulles. Kemudian ada Alexander Wiley dan John J. Spackman. Adapun tujuan dari pembentukan ANZUS adalah yang pertama, mengkoordinasi pertahanan bersama sebagai langkah awal memadukan keamanan regional di kawasan Pasifik. Yang kedua, membendung pengaruh komunisme yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain ke kawasan Pasifik. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.